Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa profit dan WD konsisten di dunia trading apapun yang teman-teman dalami saat ini. Baik yang trading di forex, cryptocurrency, ataupun di binary option, semoga teman-teman senantiasa profit dan WD konsisten tanpa mengandalkan signal dari siapapun, begitu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi solo trader atau trader mandiri yang profitable, tidak ada salahnya teman-teman subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membagikan edukasi seputar candlestick secara cuma-cuma, secara gratis ya. Terutama tentang teknik BSG yang sudah saya bagikan secara khusus di playlist channel ini teman-teman ya. Teman-teman bisa simak dalam satu playlist kupas tuntas teknik BSG ya. Teman-teman bisa simak dari part 1 hingga part ke-6 ini secara rinci dan secara berurutan tanpa di skip begitu ya. Kenapa tanpa di skip teman-teman? Agar teman-teman bisa menerima ilmu yang saya bagikan ini secara utuh dan lengkap begitu ya. Jadi jangan dilompat-lompat teman-teman begitu ya. Bagi teman-teman yang belum menyimak part 1 hingga part ke-5, teman-teman silahkan cek di sudut kanan atas video ini. Jika tidak muncul, teman-teman bisa cek di playlistnya di channel ini ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, di video part ke-6 ini teman-teman saya akan menjelaskan beberapa informasi berdasarkan pola candlestick bearish sama warna dan doji teman-teman ya. Bagaimana sikap kita ketika kita melihat doji di market ya, kira-kira informasinya kemana dari doji tersebut, saya akan kupas di part ke-6 ini juga teman-teman. Dan nanti kita akan praktek di market begitu ya, di akhir video nanti begitu ya. Oke, namun seperti ini teman-teman ya, disclaimer bagi teman-teman yang mau menggunakan informasi arah harga berdasarkan body dan sumbu candlestick ya, sebagaimana yang saya sampaikan di part ke-5 kemarin juga begitu ya. Jadi pola candlestick ini kita gunakan untuk mendukung atau sebagai pendukung untuk misi market teman-teman ya. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini, ketika market sedang uptrend teman-teman ya, sedang uptrend ya, misalkan market sedang uptrend kayak gini ya, dia naik terus turun, habis itu naik, dia retest lagi turun ke sini, dia naik lagi seperti itu ya, dia turun lagi seperti ini, misinya sedang uptrend. Nah, ketika teman-teman menjumpai market seperti ini ya, nah misalkan nih market sudah pullback, dia sudah retest ke sini, dia sekedar kembali ke resisten ini ya. Dan ketika teman-teman tahu market di sini misinya masih mengejar resisten di atasnya ya, bisa saja resisten ini yang baru saja dia bentuk, atau dia masih akan mengejar resisten di atasnya lagi seperti itu ya. Maka ketika teman-teman menjumpai informasi berdasarkan pola candlestick di sini, informasinya turun ya. Jadi misinya sedang naik tapi berdasarkan pola body dan sumbu informasinya turun, maka teman-teman jangan eksekusi begitu ya. Jangan teman-teman entry begitu ya. Jadi gunakan informasi berdasarkan body dan sumbu itu untuk mendukung informasi dari grafik atau dari misi market begitu ya. Nah, terus yang kedua teman-teman, ketika teman-teman menjumpai misalkan seperti ini ya, teman-teman menjumpai di sini market sedang downtrend kayak gini ya, dia sedang downtrend, habis itu dia naik teman-teman ya, dia sudah berbalik arah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan di sini katakan di depan ada resisten di sini ya. Nah, teman-teman misalkan menjumpai ya pola body dan sumbu di sini ya, terdapat berdasarkan pola body dan sumbu informasinya naik ya, tetapi informasi dari kedua pola tersebut berdasarkan saat informasi itu hadir ternyata market baru mencapai resisten ini, maka teman-teman jangan buru-buru entry, jangan langsung entry naik ya. Karena kenapa? Terutama ketika market baru saja ngebreak resisten di depannya ya, karena biasanya market akan kembali koreksi terlebih dahulu untuk menyeimbangkan harga pada resisten yang baru saja dia break begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pola-polanya teman-teman ya. Pola yang pertama di sini, pola yang saya tampilkan di part ke-5 dan part ke-6 ini adalah pola-pola yang sering muncul di market begitu ya. Mungkin videonya akan agak panjang teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pola yang pertama.
ketika kita menjumpai C1 seperti ini teman-teman ya, bodinya ideal seperti itu ya, terus C2-nya bodinya juga ideal seperti ini ya. Maka di sini kita fokus pada kekuatan seller ya. Seller di sini masih cukup kuat sebenarnya begitu ya. Nah, ketika seller masih cukup kuat, yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah sumbu teman-teman ya. Kita tahu nih berdasarkan bodinya seller masih cukup mendominasi. Nah, teman-teman perlu perhatikan sumbu ini teman-teman ya. Sumbu bawah pada candlestick bearish itu sejatinya sumbu ini menginformasikan atau sumbu bawah pada candlestick bearish ini merupakan representasi atau wujud perlawanan dari buyer teman-teman ya. Sehingga ini perlu teman-teman perhatikan juga, terutama rasio antara body dan sumbu. Nah, berdasarkan pola kedua candlestick ini teman-teman ya, di sini tampak seller masih mendominasi di market teman-teman ya. Bahkan ketika market itu close di periode C2 ini, seller mampu menurunkan harga hingga dia ngebreak harga terendah di candlestick bullish di candlestick bearish sebelumnya. Harga terendah di C1 mampu dia break teman-teman ya. Berarti di sini seller masih cukup kuat. Sehingga berdasarkan pola kedua candlestick ini, informasinya market itu masih akan turun teman-teman ya. Namun beda lagi kan ketika misalkan teman-teman tahu misalkan oh ini berdasarkan body dan sumbu kedua candlestick ini market masih akan turun. Ternyata ketika teman-teman lihat misalkan ya, ini informasinya turun berdasarkan body dan sumbu kedua candlestick ini. Namun ketika candlestick C2 ini hadir, ternyata dia baru saja nge-break support teman-teman ya. Misalkan di depan ada support yang baru saja di-break oleh candlestick ini, maka teman-teman ya jangan eksekusi sell di candlestick berikutnya. Karena kenapa? Ketika pola kedua candlestick ini menginformasikan penurunan, tetapi C2 ini baru saja nge-break support di depannya, maka biasanya market itu di candlestick berikutnya dia akan naik dulu teman-teman ya. Kenapa dia harus naik? Market itu biasanya akan menyeimbangkan harga kembali ke support yang baru saja dia break sebelumnya begitu ya. Jadi teman-teman jangan buru-buru eksekusi dulu. Nah, eksekusinya di mana? Ketika teman-teman menjumpai pola seperti ini dan support di depannya itu masih belum dicapai begitu ya. Support masih ada di bawahnya, maka teman-teman bisa entry sell di candlestick berikutnya. Pasti dia akan longsor seperti itu ya. Oke, itu pola yang pertama teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke pola yang kedua. Di pola yang kedua ini adalah pola yang sering muncul di market juga teman-teman ya. Ketika C1 ini hadir, maka low price dari C1 ini yang merupakan support di time frame yang lebih kecil teman-teman ya. Nah, ketika kita perhatikan C2 di sini teman-teman ya, di saat C2 ini hadir, ternyata saat candle C2 ini penutupan teman-teman ya, harga ditutup di sini, di mana seller ternyata masih mampu menurunkan harga hingga harga itu ngebreak harga terendah dari C1 ini, maka di sini seller itu kekuatannya masih ada sebenarnya teman-teman ya. Jadi kekuatannya masih ada seperti itu ya, tetapi sudah cukup lemah. Kenapa cukup lemah? Karena di bawah sini terdapat sumbu yang sangat panjang teman-teman ya, dimana sumbu ini jauh lebih panjang, bahkan panjangnya mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari body bearish ini teman-teman. Maka berdasarkan sumbu ini teman-teman ya, di saat sumbu bawah ini hadir dan lebih panjang dari body bearish, sumbu ini menunjukkan bahwa perlawanan buyer juga cukup kuat ya. Sehingga apa? Ketika kita lihat berdasarkan close price C2 ini bearish seller masih cukup kuat, tetapi ketika kita lihat berdasarkan sumbu ini seller sudah mulai lemah di akhir periodenya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Berdasarkan pola kedua candlestick ini, tampak seller sudah mulai lemah ya, namun kekuatan sellernya masih ada begitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Sebaiknya kita skip di candle berikutnya seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman menjumpai seperti ini, kita lihat seller masih ada potensi kekuatannya, tetapi perlawanan buyer sudah cukup masif seperti ini di akhir periode, sebaiknya teman-teman skip begitu ya. Itu adalah pola yang kedua teman-teman. Selanjutnya di pola yang ketiga. Nah, ini masih sama seperti tadi ya, low price di C1 ini merupakan support di time frame yang lebih kecil begitu ya. Nah, ketika teman-teman menjumpai C2-nya ya, di mana di sini close price C2 ini tidak mampu ngebreak harga terendah dari C1 ini.
berarti di sini seller sudah sangat lemah teman-teman ya. Sehingga apa? Kehadiran seller ini tidak mampu menurunkan harga di bawah harga terendah di periode sebelumnya. Oh, berarti di sini buyer ini sudah cukup melawan, cukup kuat teman-teman ya. Bahkan ketika kita lihat ya, di bagian bawah candlestick C2 ini terdapat sumbu panjang bawah ya teman-teman ya. Di saat sumbu bawah C2 ini lebih panjang dari body bearish dan body bearish menjadi pipih ya, sehingga dia tidak mampu ngebreak harga terendah di C1 sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa perlawanan buyer sudah sangat kuat dan market berpotensi berbalik arah, begitu ya. Sehingga berdasarkan pola kedua candlestick ini, tampak seller sudah sangat lemah, bahkan close price C2 tidak mampu ngebreak support kecil pada C1, sehingga pola ini menunjukkan bahwa market sudah sangat lemah untuk turun dan dia berpotensi untuk naik di candlestick berikutnya, begitu ya. Namun tetap teman-teman perhatikan misi dari market sedang kemana, begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola yang keempat teman-teman. Di pola yang keempat ini, nah ketika kita lihat ya C1 ini supportnya low price dari C1 ini sudah kita lihat seperti ini ya. Nah bahkan close price C2 ini ternyata dia mampu ngebreak harga terendah dari candlestick bearish sebelumnya seperti itu ya. Maka di sini kita masih melihat bahwa seller masih cukup kuat teman-teman ya. Namun yang perlu teman-teman perhatikan sumbu panjang atas ini ya. Di candlestick kedua ini terdapat sumbu panjang atas ya. Sumbu panjang atas pada C2 ini menunjukkan bahwa di time frame yang lebih kecil sebenarnya buyer sudah sempat hadir di awal periode ya. Namun dia kembali lemah dengan hadirnya seller yang cukup masif di akhir periode candlestick tersebut. Sehingga terbentuklah bearish pin bar seperti ini teman-teman ya. Jadi awalnya seller sudah sempat hadir sebenarnya di time frame yang lebih kecil selama candlestick ini, periode candlestick ini terbentuk ya. Harga sempat naik ke sini, namun di akhir periodenya seller kembali menguat dan dia close di bawah sini teman-teman. Sehingga hadirlah bearish pin bar seperti ini ya. Jadi sehingga berdasarkan pola dari kedua candlestick ini teman-teman ya, tampak seller kembali mendominasi di akhir periode C2. Bahkan close price C2 ini ya, close price C2 ini mampu menembus support kecil pada C1. Support ini mampu ditembus teman-teman ya. Sehingga dengan pola seperti ini kita masih bisa entry turun pada candlestick berikutnya hingga support di bawahnya dicapai oleh market, begitu ya. Itu pola yang keempat. Selanjutnya pola yang kelima teman-teman ya. Di pola yang kelima ketika teman-teman menjumpai seperti ini ya, close price C2 tidak mampu ngebreak harga terendah dari C1 seperti itu ya. Dan di sini terdapat sumbu panjang atas juga begitu ya. Di saat sumbu atas ini hadir dan lebih panjang dari body bearish dan body bearish menjadi pipih, menunjukkan bahwa buyer sempat hadir di awal periode C2. Bahkan buyer mampu menaikkan harga hingga menembus high price C1. Jadi saat buyer hadir di sini teman-teman, dia membentuk sumbu, dia menaikkan harga ke sini. Sebenarnya buyer cukup kuat di awal periode candlestick ini. Karena kenapa? Dia mampu ngebreak harga tertinggi dari C1 ini teman-teman ya. Jadi dia ngebreak nih, dia sempat ngebreak sebenarnya. Tapi di akhir periode C2 ini perlawanan seller kembali menguat begitu ya, sehingga dia close di sini begitu ya. Namun kekuatan seller di sini sudah habis teman-teman. Karena kenapa? Saat seller hadir di akhir periode candlestick ini ternyata dia belum mampu menembus support atau harga terendah dari C1 ini. Sehingga kesimpulannya apa? Berdasarkan pola kedua candlestick ini tampak seller sebenarnya sudah sangat lemah. Bahkan seller tidak mampu menurunkan harga hingga menembus support kecil pada C1. Sehingga dengan pola seperti ini tampak bahwa market sudah sangat berpotensi untuk berbalik arah. Sehingga teman-teman bisa entry naik di candlestick berikutnya. Namun sekali lagi tetap perhatikan misi dari market begitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke candlestick doji teman-teman ya. Bagaimana cara kita menganalisa doji? Nah, doji itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Doji itu yang masuk keluarga doji itu ada yang bentuknya seperti ini teman-teman ya. Intinya candlestick pipih yang masuk doji sejatinya ada banyak bentuk doji di market teman-teman ya. Namun dari sekian banyak jenis doji dan bentuk doji di market,
Sejatinya setiap doji yang hadir di market itu menunjukkan bahwa volatilitas di market pada saat itu cukup tinggi, sehingga terjadi kebimbangan di market, teman-teman ya. Jadi market ketika bimbang, maka rata-rata dia akan membentuk doji, teman-teman ya. Dia market lagi bimbang, dia mau lanjut turun atau mau kembali naik seperti itu, maka dia sejatinya sedang bimbang. Jadi kesimpulannya, doji itu terbentuk di saat market bimbang antara melanjutkan misi atau dia akan berbalik, teman-teman ya. Sehingga apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menjumpai doji di market seperti ini? Yang perlu kita perhatikan saat terbentuk doji di market seperti ini, maka teman-teman perlu memperhatikan candlestick yang hadir setelah doji tersebut ya. Kita bisa menjadikan candlestick setelah doji tersebut sebagai konfirmasi arah harga, begitu ya. Dan kita hanya akan entry jika arah harga yang dihasilkan dari konfirmasi tersebut masih sesuai dengan misi market ya. Misalkan misi market sedang uptrend, setelah doji ini hadir candlestick bullish, maka teman-teman bisa entry buy di candlestick berikutnya. Karena kenapa? Misinya sedang uptrend, dan setelah bimbang ternyata hadir buyer yang cukup masif, berarti buyer di situ masih mendominasi. Ketika market sedang downtrend ya, hadir doji, habis itu dikonfirmasi setelah itu hadir candlestick bearish yang cukup ideal, berarti fix market masih akan turun seperti itu ya. Karena kenapa? Doji ini sudah dijawab, dikonfirmasi oleh candlestick berikutnya, begitu ya. Namun ketika konfirmasinya tidak searah dengan misi market, misalkan market sedang uptrend nih dari depan, ternyata terbentuk doji. Habis doji ini hadir, dia dikonfirmasi candlestick bearish, maka teman-teman jangan entry sell. Karena kenapa? Misinya sedang uptrend ya. Jadi meskipun dikonfirmasi bearish, dia biasanya sekedar koreksi saja, habis itu dia bakal lanjut naik lagi, begitu ya. Jadi sebenarnya konfirmasi dari doji itu harus searah dengan tren atau searah dengan misi market saat itu, begitu ya. Oke, kita langsung praktekkan di market, misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman buka di market di sini ya, anggap ini market yang sedang berjalan, misalkan begitu ya. Ketika teman-teman perhatikan di sini ada doji, teman-teman ya. Di sini ada doji. Nah, setelah doji ini kita pastinya nggak bisa entry di candlestick berikutnya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita tunggu konfirmasinya ya. Ternyata hadir candlestick konfirmasi. Konfirmasinya apa? Merah. Sedangkan misi sedang downtrend, maka kita bisa entry sell di candlestick berikutnya ya. Terus di sini hadir doji lagi, teman-teman ya. Setelah doji ini hadir, misinya sedang turun nih, market sedang turun misinya. Ternyata hadir lagi konfirmasinya bearish. Selagi support di depan itu masih belum dicapai, berarti ketika doji ini dikonfirmasi bearish seperti ini, kita bisa entry sell di sini, teman-teman ya. Jadi kita masih bisa entry, begitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita lihat berdasarkan 3 pola dari candlestick ini, teman-teman ya, berdasarkan pola dari 3 candlestick ini, teman-teman, di sini informasinya ketika support ini hadir, maka dia menginformasikan bahwa market akan naik, entah dia akan naik ke support di depannya atau support di atasnya, begitu ya. Maka ketika kita melihat sudah terkonfirmasi seperti ini, maka market akan naik, teman-teman ya. Dia akan kembali ke support di atasnya, misalkan. Nah, selanjutnya katakan support itu ada di sini, teman-teman ya. Supportnya ada di sini, misalkan begitu ya. Kita tahu nih, berdasarkan informasi dari support ini, market masih akan koreksi kembali ke support di atasnya. Terkonfirmasi di sini, kita akan cenderung buy. Kita entry buy di sini ya. Nah, ketika kita jumpai pola ini kan tadi berdasarkan pola yang saya sampaikan di video part 5 kemarin, ini penerusan untuk naik. Teman-teman entry di sini, ternyata bull mode, teman-teman ya. Karena kenapa? Jadi doji. Nah, lantas saat teman-teman tunggu, ternyata hadir doji lagi di sini, teman-teman ya. Dia malah jadi doji. Maka teman-teman jangan buru-buru entry K1 di candlestick berikutnya. Jika di sini loss, teman-teman tunggu dulu konfirmasinya ya. Nah, ternyata hadir konfirmasinya jadi bullish, dan support yang menjadi misi dari market untuk koreksi ini masih belum dicapai, maka teman-teman bisa entry di candlestick berikutnya untuk entry naik ya. Karena kenapa? Setelah doji dikonfirmasi bullish, berarti teman-teman bisa entry naik, begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana doji yang seperti apa yang perlu kita skip di market, teman-teman? Contohnya seperti ini ya. Di sini terdapat doji ya.
setelah doji ini ternyata hadir candlestick bullish teman-teman sebagai konfirmasinya. Namun bullish ini baru saja ngebreak resisten teman-teman ya. Baru saja ngebreak resisten. Biasanya ketika ngebreak resisten seperti ini, maka market itu akan koreksi terlebih dahulu ya. Dia akan turun untuk menyeimbangkan harga kembali ke resisten yang baru saja dia break. Maka ketika seperti ini, meskipun habis doji ini terkonfirmasi bullish, maka teman-teman skip di candlestick berikutnya, begitu ya. Jadi teman-teman skip di sini ya, jangan teman-teman entry, begitu ya. Itu market doji yang perlu teman-teman hindari, yang perlu teman-teman skip ya. Selanjutnya kita tunggu nih, misalkan ya, kita tunggu ternyata di sini hadir doji lagi. Kenapa di sini hadir doji teman-teman ya? Jika kita analisa, kenapa di sini hadir doji? Di saat market di sini ya, di saat market di saat candlestick hijau ini ngebreak resisten ini teman-teman ya, maka market akan kembali turun untuk menyeimbangkan harga ke resisten ini teman-teman ya. Sehingga apa? Begitu dicapai resisten ini, market kembali seimbang di sini ya. Sehingga hadirlah doji seperti ini. Nah, ketika doji ini hadir teman-teman ya, lantas dikonfirmasi bearish ya, maka teman-teman skip di sini. Kenapa kita skip? Karena market di sini dia turun ke sini, biasanya dia sekedar menyeimbangkan harga ke sini dulu, ke resisten ini seperti itu ya. Jadi teman-teman skip dulu di candlestick berikutnya. Jangan teman-teman entry begitu ya. Oke, kita skip di sini. Habis itu ternyata di sini tampak doji lagi teman-teman ya. Jadi doji lagi. Ini jadi candlestick doji. Kita tunggu lagi konfirmasinya. Oh, ternyata terkonfirmasi. Konfirmasinya apa? Jadi hijau dia ya. Jadi konfirmasinya menjadi candlestick hijau seperti ini. Maka teman-teman jangan buru-buru entry lagi di candlestick berikutnya ya. Teman-teman skip lagi di sini. Karena kenapa? Harus kita skip. Ketika candlestick hijau ini hadir mengonfirmasi kebimbangan market di sini, candlestick hijau ini mampu mengembalikan harga ke resisten ini. Oh, berarti market bisa jadi dia naik ke sini sekedar mengejar resisten ini saja. Bisa jadi dia masih sideways, dia masih akan turun lagi. Jadi ketika seperti ini, teman-teman skip di candlestick ini. Jangan buru-buru entry, begitu ya. Oke, cukup jelas teman-teman. Itulah video part ke-6 teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah follow channel ini, yang sudah membagikan video-video di channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih kembali bagi semua sahabat di YouTube. Semoga apa yang saya ajarkan di channel ini senantiasa bisa memberikan manfaat buat semua sahabat di YouTube, dan teman-teman semua bisa menjadi solo trader yang profitable, begitu ya. Oke, saya akhiri video kali ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.